Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang orang-orang yang celaka menurut pandangan Islam. Terdapat beberapa golongan yang termasuk kepada orang yang celaka. Yang pertama di situ orang yang lalai dalam sholat dan juga riya. Artinya di sini orang yang senantiasa lalai di dalam sholatnya atau lalai terhadap sholatnya, maka mereka termasuk kepada orang yang celaka. Dan juga riya. Riya di sini artinya pamer, melakukan ibadah, melakukan atau mendirikan sholat senantiasa ingin selalu dipuji oleh manusia. Itu namanya riya. Kembali kepada yang tadi, yang pertama di situ orang yang lalai dalam sholat. Di situ mereka yang menunda-nunda sholat. Artinya terus di situ bahwasanya orang yang selalu menunda-nunda sholat di situ hingga berakhir dalam jangka waktu sholatnya di situ, maka dia termasuk kepada orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai dalam artian di sini merasa enteng. Enteng di sini apa? Lalai. Lalai untuk mengerjakan atau mendirikan sholat. Salah satu contohnya pada saat azan duhur berkumandang, maka senantiasa di saat itu kita mendirikan sholat. Dan akan tetapi di sini bagi orang yang lalai terhadap sholatnya, mereka menunda-nunda. Duhur di situ, zuhur jam 11 lewat 35 menit misalkan. Maka di saat itu kalau misalkan sempat langsung mendirikan sholat. Akan tetapi di sini bagi orang yang lalai dalam sholatnya, mereka selalu menunda-nunda sholat atau bisa mengakhirkan di dalam sholatnya, atau di situ dalam jangka waktu sholatnya sampai habis dan lewat dalam sholat duhurnya. Artinya di sini orangnya tidak mengerjakan sholat akibat lalai terhadap sholatnya. Makanya di situ orang yang lalai terhadap sholatnya dialah termasuk golongan orang yang celaka. Menunda-nunda sholat di situ sampai akhir waktu atau sampai lewat waktunya akibat dari lalai
terhadap sholatnya, maka termasuk kepada orang yang celaka. Dan itu termasuk kepada orang yang celaka. Pembahasan yang berkaitan dengan lalai di dalam sholatnya di situ terdapat sebuah kategori-kategori yang bisa menandakan orang tersebut lalai di dalam sholatnya. Makanya di situ hati-hati dalam mendirikan sholat, kita senantiasa selalu khusyuk di dalam mengerjakan sholat, agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan pernah menunda-nunda sholat, dan pada saat itu sudah misalkan pada waktunya, sudah ada waktu dan kesempatan, maka segeralah mendirikan sholat. Jangan pernah menunda-nunda sholat ataupun sampai lewat batas waktunya karena saking lalai mendirikan sholat. Berkaitan dengan orang yang lalai di dalam sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Artinya di sini kita jangan sampai menunda-nunda sholat, kita jangan sampai lalai dalam sholat kita. Atau jangan sampai meremehkan sholat. Kita senantiasa jangan pernah meremehkan sholat. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholat kita. Makanya di situ kita senantiasa jangan pernah meremehkan sholat. Meremehkan sholat itu termasuk juga kepada orang yang melalaikan sholat. Meremehkan di sini artinya mereka mengerjakan sholat tetapi tidak bersungguh-sungguh di dalam sholatnya. Artinya di situ salah satu contohnya, misalkan orang tersebut mendirikan sholat, mereka senantiasa tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ingin dipuji oleh manusia. Makanya di situ termasuk kepada meremehkan sholat. Artinya di situ orang yang meremehkan sholat di situ termasuk kepada orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya di situ, maka mereka termasuk golongan orang yang celaka. Makanya di situ kita senantiasa sholat pada waktunya, jangan kita menunda-nunda sholat dan jangan pula kita meremehkan sholat. Ingat, sholat itu penting di dalam kehidupan kita. Sholat di situ keutamanya selain amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Sholat itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita, atau sholat juga bisa membersihkan dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ dulu pernah bersabda, orang yang sholat 5 waktu sehari di situ ibarat orang yang mandi 5 kali di sungai air yang tawar.
Apakah orang yang mandi 5 kali tersebut masih tersisa ada kotoran? Itulah ibaratnya orang mendirikan sholat 5 kali sehari, sholat wajib di situ. Makanya di situ sholat bisa menghapus dosa-dosa kita. Makanya di situ kita senantiasa jangan pernah menunda-nunda sholat, jangan pernah meremehkan sholat di dalam kehidupan kita. Di dalam surah Al-Ma'un di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang yang sholat, itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Itulah golongan yang pertama yang akan celaka di situ, mereka yang senantiasa lalai di dalam sholatnya. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang tidak lalai di dalam sholat kita, dan semoga kita selalu khusyuk di dalam mendirikan sholat. Yang selanjutnya di situ golongan yang termasuk orang yang celaka, yang selanjutnya orang yang curang, atau disebut juga istilahnya al-mutaffifin. Disebut juga mutaffifin. Artinya di sini orang yang curang, salah satu contohnya dalam hal berdagang di sini melakukan tindak kecurangan, maka orang yang melakukan kecurangan tersebut di situ termasuk golongan orang yang celaka. Pedagang atau siapapun yang curang dalam jual beli, timbangan dan takaran mengurangi hak orang lain. Makanya di situ salah satu karakteristik atau ciri-ciri orang yang curang di sini, yang pertama adalah ketika mereka membeli sesuatu, mereka menakarnya sendiri dengan takaran yang lebih. Akan tetapi ketika mereka menjual sesuatu kepada orang lain, mereka mengurangi takarannya atau mengambil hak orang lain. Itu termasuk kepada orang yang curang dalam hal dagang. Makanya di situ orang yang curang dalam hal dagang di sini senantiasa termasuk kepada orang yang celaka. Berkaitan dengan orang yang curang, sudah Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Artinya kalau misalkan di situ mereka membeli kepada orang lain, di situ mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dilebihkan, dipenuhi artinya di situ dipenuhi. Dan apabila mereka menaksir atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ketika mereka di situ menakar atau menimbang untuk orang lain, saya sebut di sini mereka menjadi pedagang. Makanya di sini ketika mereka menjadi pedagang di situ,
mereka mengurangi takaran atau timbangan. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Artinya di situ orang yang curang di situ termasuk kepada orang yang celaka. Di sini sudah saya sebutkan wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat, dan semoga terhindar dari sifat-sifat curang yang bisa mengurangi takaran atau meminta dipenuhi takaran dari orang lain. Semoga kita selamat dari hal-hal semacam itu. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga selalu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.